Oke, selamat datang teman-teman sahabat SGM. Kali ini saya mau share satu pembahasan yang menarik dan sangat umum sekali ya. Apalagi di saat tahun-tahun politik, waktu kemarin masih belum pemilihan ya, banyak sekali api kemarahan di mana-mana, khususnya di media sosial ya. Kita lihat orang begitu mudah memuntahkan, mengekspresikan kemarahannya dengan menjelekan orang lain dengan mudah ya, yang ada di kepalanya langsung dikeluarkan, menyalahkan orang lain. Nah, sekarang ada pembahasan yang menarik berkaitan seperti itu ya. Jadi kita melihat api kemarahan itu di permukaan dan di kedalaman. Ya, ini saya coba bagi ya. Kalau di permukaan ya, yang kita salahkan itu selalu luar. Ya, ini umumnya orang lakukan ya. Kita melihat kemarahan kita ya, kita lihat permukaannya aja, karena di permukaan kita selalu dengan refleks cepat ya, pokoknya yang muncul di dalam yang kita lihat itu, yang kita kenali saat itu ya, itu yang di permukaan itu ya, orang lain kita salahkan orang lain. Misalkan contoh, pemerintahan saat ini buruk ya, buktinya saya nggak anak saya sekolah masih bayar, atau saya buktinya ke dokter masih bayar ya, atau orang itu pelit, kurang ajar memang, masa gue pinjem uang aja nggak dikasih, orang di banyak duit kaya, bikin gue marah ya, pukul aja sekalian, sombong banget, misalkan seperti itu ya. Kita seringkali meluapkan api kemarahan kita dengan mudah ya, dengan menyalahkan orang lain. Padahal ya, kalau kita mau hening, jeda sebentar, makanya ya teman-teman ya, kita jeda sebentar. Ketika teman-teman api kemarahan itu muncul ya, teman-teman hening dulu, jangan keluarkan, jangan ekspresikan dulu, jangan muntahkan, langsung semprot orangnya dulu, stop dulu, biarkan dia ada di kepala teman-teman ya. Dan teman-teman amati ya, apa dia ngoceh apa nih, pikiran gue nih, api kemarahan ini lagi ngoceh tentang apa. Misalkan dia bilang pemerintah nih buruk, soalnya gue buktinya apa-apa masih mahal ya, barang apa-apa mahal, hidup makin susah, misalkan seperti itu. Nah, kalau kita lihat di kedalaman ya, sebenarnya ada satu pesan ya, satu masalah, yang masalahnya bukan orang lain ya. Kalau teman-teman lihat, misalkan kok hidup gue susah, itu kan susah bukan karena luar, susah karena kita yang kondisi kita, misalnya saya miskin, kita nggak menerima kondisi kita ya, kita tidak nyaman dengan kondisi kita sendiri, dan akhirnya kita menyalahkan orang lain. Padahal nih, marah-marah sama pemerintah itu karena apa? Karena saya miskin, karena kita nggak bisa menerima kondisi saya saat ini. Itu misalkan nih contoh ya, kan berbeda-beda alasannya ya. Itu kalau nggak dicoba diputar balik, misalkan teman-teman kaya raya, banyak uang, apa-apa teman-teman beli dengan mudah, apakah teman-teman akhirnya bisa hidup enak ya, nggak ada kesulitan secara finansial? Apakah teman-teman alasan kemarahan teman-teman tadi itu bisa tetap sama atau enggak, atau sama sekali nggak bakal marah? Jika benar nggak marah, berarti kan kondisi itu bukan karena pemerintahnya yang memang buruk, tapi karena kita yang nggak bisa menerima kondisi kita saat ini. Dan itu banyak terjadi itu, ketika orang mau pinjam uang ya, kita yang mau pinjam nih, misalkan ya, orangnya nggak kasih, kita marah sama dia, kita ngomel-ngomel, padahal kan kita langsung bilang dia orangnya buruk-buruk ini. Padahal itu kan sebenarnya kita nggak bisa menerima kondisi kita, yang sebenarnya orang lain tuh nggak ada salahnya, itu hak orang lain mau pinjemin kita uang apa enggak, misalkan contoh ya, tapi kita bisa marah. Atau kita yang simpel aja deh, kita manggil orang itu nggak menyapa, nggak membalas sapaan dengan ramah, dan kita marah.
Itu kan hak orang sebenarnya ya. Hak orang. Kita marah sebenarnya karena apa sih? Bukan karena orang itu sebenarnya cuek sama kita, nggak membalas, bukan. Tapi karena kita yang haus akan sapaan, kita haus akan penghormatan. Itu yang membuat kita marah. Itu loh. Jadi sekarang kalau ada api kemarahan besar yang teman-teman mau muntahkan, coba jeda hening sejenak dan coba kenali sebenarnya hal apa yang kita belum berdamai sama diri kita. Kita nggak bisa nerima kondisi kita apa. Itu loh. Yang kita haus akan penghormatan, kita haus akan ingin diperhatikan, kita kekurangan finansial, itu apa? Sebenarnya bukan, kita marah itu bukan karena orang lain salah, tapi kita lebih banyak marah karena kita nggak bisa menerima kondisi kita sendiri, dan kita nggak mengenali itu, kita nggak menyadari itu ya. Jadi mulai sekarang teman-teman kalau ada api kemarahan yang besar kepada orang lain, coba jeda dulu, jangan dimuntahkan dulu, coba dikenali dulu apakah benar ini ada hal yang sebenarnya kita bisa belum berdamai sama diri kita. Kita kenali apakah itu yang jauh lebih baik, bisa membuat kita semakin berkembang, introspeksi diri, dan semakin bertumbuh sebenarnya, daripada menyalahkan orang lain ya, membabi buta yang sebenarnya nggak memberikan pertumbuhan pada diri kita ya. Tapi kalau kita mau mengenali api kemarahan itu ya, buat mengenali diri kita, malah itu membuat jadi sesuatu yang baik ya. Kita introspeksi, kita bertumbuh, semakin baik itu ya. Jadi quote terakhir di SKM Talk ini, seringkali kemarahan kita pada seseorang bukan karena dia salah, tetapi kita yang belum berdamai dengan diri kita sendiri. Oke, sampai sini dulu teman-teman, semoga berkah. Kalau suka dengan video ini silahkan di-share ke sahabat-sahabatnya ya. Thank you, namaste.